Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya, atau jiwa mantap seperti itu ya. Dan di kesempatan siang hari ini kawan-kawan, mari kita bersama-sama memantau market yang dalam keadaan bearish lagi teman-teman ya. Market sekarang memang bearish gitu ya teman-teman, dimana semua token, semua altcoin mengalami penurunan pada saat ini ya. Mungkin di sini ya teman-teman, orang-orang Arab sana ya pada take profit buat apa ya, lebaran kayak gitu ya, bisa jadi ya, karena market merah-merah kayak gini. Apakah kita mau pakai baju partai? Ya janganlah ya. Oke teman-teman, di sini banyak sekali timbul pertanyaan perihal Shiba Inu ya teman-teman. Kita akan membahas Shiba Inu. Why? Kenapa dengan Shiba, kan kayak gitu pertanyaannya ya. Banyak sekali timbul pertanyaan perihal Shiba Inu teman-teman, di mana ya? Di sini kalau yang bertanya kepada saya ya, Bang, kenapa sih Bang nggak mau naik? Bang, proyeknya Shiba ini berjalan tapi harganya kenapa stuck di situ? Bang, kenapa dengan Shiba ya nggak mau naik? Padahal proyeknya jalan, metaverse juga ada gitu, burning juga kemarin burning besar gitu ya. Kenapa harganya ya segini-segini aja gitu? Oke, di sini saya akan menjelaskan sesuai apa yang saya ketahui ya teman-teman. Tapi di sini di awal-awal ini saya ingatkan teman-teman, kalau kalian masuk ke dunia cryptocurrency berarti kalian harus siap dengan konsekuensinya di dunia cryptocurrency kayak gitu. Tidak semanis apa yang kita bayangkan sebenarnya cryptocurrency itu teman-teman ya. Enggak semanis apa yang kita bayangkan ya. Saya yakin ya banyak di sini yang baru terjun di dunia cryptocurrency pasti berpikirnya gini ya, angan-angan di awal, wah saya invest $100, nanti 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian jadi $10.000 atau jadi $100.000. Nah pasti angan-angannya indah dulu gitu teman-teman. Jadi disitulah kenapa banyak sekali yang bertanya kenapa kayak ini nggak naik. Nah jadi mindset seperti itu jangan dipakai, menurut saya seperti itu teman-teman. Kenapa ya? Jadi kalian harus berpikir rasional saja ya teman-teman, karena cryptocurrency itu naik turunnya fluktuatif gitu teman-teman. Fluktuatif, hari ini bisa naik 100%, hari ini pun bisa didam 100%, seperti itu kalau dunia cryptocurrency ya. Dan di sini saya jelaskan cara bermain saya teman-teman. Saya jelaskan cara bermain saya kenapa sebelum kita melanjutkan pembahasan perihal Shiba Inu ya. Saya ketika sebuah token meme atau token micin lah ya yang saya pegang, ketika dia naik saya take profit teman-teman. Saya take profit ya. Entah saya di situ cuma masuk $50, tapi ketika dia naik nyentuh ATH pasti saya take profit 50% dari aset saya, walaupun saya cuma masuk $50 ya. Kalau berarti kalau nyentuh ATH ibaratnya saya cuma untung $20, $30, itu saya tetap take profit teman-teman. Keuntungan itu saya ambil. Kenapa? Karena ketika dia nyentuh ATH pasti akan dam lagi, pasti akan turun. Nah waktu turun itu ya, dari hasil take profit itu saya belikan lagi, otomatis apa? Token yang saya pegang semakin banyak. Itulah cara saya teman-teman. Dan di sini saya pun jarang depo gitu ya dengan trik itu gitu ya. Dengan saya memainkan seperti itu, token saya ya sedikit demi sedikit bertambah gitu. Dan di sini saya jelaskan kenapa Shiba Inu nggak mau naik ya. Satu, karena dipengaruhi oleh market teman-teman. Kita ketahui bahwasanya market sekarang dalam keadaan bearish ya, dalam keadaan bearish. Market kalau dalam keadaan bearish ya, semua token, semua altcoin itu pasti mengikuti market, mengikuti Bitcoin juga. Kenapa seperti itu ya? Karena dedengkot dari semua cryptocurrency adalah Bitcoin, seperti itu kawan-kawan. Dan di sini dia akan mampu melawan daripada Bitcoin itu nggak akan lama ketika dia ada project, ada listing seperti itu teman-teman. Ada listing di exchange besar, ada project yang baru diluncurkan, maka harga itu akan ada kenaikan sedikit, tapi nggak bertahan lama. Beda halnya jika dia listing dalam keadaan market membaik. Dia ada project dalam keadaan market membaik, itu otomatis apa? Kenaikannya akan cukup efektif, seperti itu teman-teman. Maka dari itu Shiba Inu ini tidak mampu naik signifikan gitu, alias cuman mentok di kepala berapa, 25 atau 26 kemarin itu mentoknya di situ kan. Habis itu dia koreksi lagi ke bawah ya. Ini dikarenakan keadaan market yang seperti ini gitu loh. Jadi kita harus benar-benar berpikir terbuka ya. Jadi gini pada intinya, kalau kalian sabar ya silakan ditahan teman-teman. Kalau kalian nggak sabar silakan dijual, gitu aja. Simple sebenarnya di dunia cryptocurrency itu seperti itu ya.
Karena gini ya, kalau orang Jawa bilang ya, sabar itu subur, kalau nggak sabar pasti kabur. Seperti itu ya, filosofi yang sangat santai saja ya, filosofi kopi lah, kalian pasti tahu ya, filosofi kopi ya kita terapkan di dunia cryptocurrency seperti itu. Dan di sini ya, banyak spekulasi wah si Badi anak tirikan oleh developernya, si Badi nggak dipakai di ekosistemnya, banyak seperti itu teman-teman. Dan kalau saya pikir-pikir, awal-awal saya juga berpikir seperti itu teman-teman. Tapi kita kembali lagi ya, kita lakukan riset secara pribadi ya. Kalau menurut pandangan saya teman-teman, Kenapa Shiba Inu ini kayak belum digunakan terlalu dipakai di ekosistemnya ya. Dan di sini si developer Satoshi atau apa ya Ryoshi dulu pernah bilang ya bahwasanya semua project Shiba itu melingkupi apa? Ditujukan kepada pengurangan suplainya Shiba Inu. Jadi tertuju pada Shiba Inu ya, walaupun pembelian metaverse menggunakan Ethereum, terus Shibarium menggunakan token bond seperti itu teman-teman. Tapi pada dasarnya, pada intinya nanti akan menuju untuk pembakaran daripada Shiba Inu seperti itu. Maka dari itu, untuk sekarang kenapa harganya di segini-segini? Kita lihatlah dari berita-berita yang beredar, paus-paus yang masuk. Kalian pasti dengarkan paus-paus banyak yang masuk gitu ya. Jadi ketika paus masuk itu kan bukan skala kecil bor ya, dia skalanya besar ya, bahkan miliaran token, bahkan sampai triliunan token yang disimpan para whales ya. Nah, kalian bayangkan ketika developer memburning 30% saja dari pasokan apa yang sekarang masih ada gitu ya. Dari pasokan sekarang 30% aja atau 20% lah. Harga daripada Shiba Inu akan ngaceng tinggi. Saya jamin itu teman-teman ya. Jika developer memburning 20-30% pasokannya, maka harga daripada Shiba Inu akan ngaceng. Tapi dampaknya teman-teman, ketika ngaceng ya, whales ngejual 1 triliun token aja teman-teman, udah auto down lagi, udah auto anjlok lagi, seperti itu ya logikanya. Maka dari itu di sini gebrakan daripada Shiba Inu belum ada gitu. Nunggu ini ya, nunggu mancing para whales ini keluar dulu gitu. Whalesnya biar keluar dulu. Ketika whalesnya sudah keluar ya, mungkin yang dipegang whales sudah tidak terlalu banyak. Bisa jadi ya, bisa jadi ini hanya angan-angan saya aja ya, hanya pandangan saya aja ya. Bisa jadi developernya akan mengeluarkan statement untuk memburning Shiba Inu seperti itu ya. Ini hanya pandangan saya pribadi, karena kita ketahui bahwasanya ya, whales yang berada di Shiba ini sangat banyak gitu ya, sangat tinggi gitu ya. Token yang dipegang banyak whale ini untuk token meme itu yaitu adalah si Shiba Inu dan Baby Dogecoin ini paling banyak dipegang whales untuk token meme ya teman-teman, seperti itu ya. Itu kenapa harga daripada Shiba sampai saat ini belum mau naik. Salah satunya itu, yang kedua dengan market yang memang keadaan bearish, terus ketiganya memang perang Ukraina Rusia itu belum kelar-kelar juga, itu imbasnya juga ke sini. Dan yang keempat adalah sidang The Fed pada bulan 5 nanti teman-teman, awal bulan 5 itu yang membuat market saat ini begini dan dampaknya kepada semua token gitu, semua altcoin. Nah, mungkin ini dulu perihal penjelasan tentang Shiba Inu. Semoga bermanfaat. Salam cuan.